Oke, halo sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga keberuntungan selalu di pihak Anda, dan tentunya salam bahagia. Oke, kali ini gue bakal buat seperti biasa ya. Jadi seperti apa yang gue bilang kemarin, kalau misalkan kita untuk yang sesi keempat ya, untuk sesi keempat ini Mayor Arcana sesi keempat, kita akan bicarain atau bahas soal makna ataupun gores gambar. Gores dalam dunia tarot itu ada yang namanya gores gambar. Gores gambar itu mungkin istilah yang baru-baru disebutkan saat sekarang ini aja ya. Oke, gores gambar itu artinya adalah sebuah ketika di sebuah lembar kartu tarot itu ada gambar-gambar dan simbol-simbol, dan gambar itu ada orang ini, orang itu, itulah namanya gores gambar ya, gores gambar. Oke, sekarang gue langsung aja ya, gue mungkin biar nggak kelamaan buat kalian juga. Gue langsung aja ke arah Mayor Arcana. Mayor Arcana udah dijelasin sebelumnya gue udah jelasin untuk Mayor Arcana seperti apa. Jadi kita bahas buat yang baru gabung ya. Buat baru gabung, mungkin kalian perlu menyimak dari sesi pertama agar ketika Anda memiliki suatu niat untuk belajar, agar Anda pastinya lebih paham jika kita memulai dari awal ataupun menyimak dari awal seperti itu. Oke. Nah sekarang ini namanya gores gambar. Contohnya ini kita akan bahas ya. Oke, ini adalah gores gambar. Gores gambar adalah satu di mana the full ini ada memiliki suatu nama. Kartu per lembar dia memiliki nama. Nah ya, kalau yang biasanya kalau untuk the full ini si bodoh ya. Biasanya di dalam komunitas ataupun di dalam dunia tarot ataupun perorangan, ini namanya the full adalah si lendir ataupun si bodoh. Nah, si bodoh ini adalah orang yang cenderung untuk melakukan lompatan-lompatan spiritual, terus memikirkan masa depan, nanti aja lah, ibaratnya katakanlah ya nanti aja gampang seperti itu. Maka kenapa dia dibilang si bodoh? Karena dia berpikirnya sekarang nanti seperti itu. Dan ini the full adalah dengan nama lain. The full terkenal dengan goresan gambaran dengan nama si bodoh ataupun si dungu. Ada juga yang nyebut bahwa si pandir seperti itu. Lalu kita ke nomor 1 dan nomor 2. Oke, gue langsung gabungin aja ya. Oke, siap. Nah, untuk nomor 1, untuk The Magician ini melambangkan seorang penyihir ya sahabat ya. Melambangkan seorang penyihir dalam hal yang dilakukan ini, dia memiliki satu kepintaran. Dia seorang yang cukup pintar. Dia seorang, katakanlah ketika istilah anak muda ataupun bocah milenial, katakanlah cerdas. Dia cerdas, dia memiliki suatu wawasan yang cukup luas. Nah seperti itu. Ini adalah The Magician, si penyihir. Oke. Lalu untuk yang kedua, The High Priestess. The Priestess ini adalah seorang bukan raja ya. The Priestess ini lebih ke arah seorang seperti penasehat raja, ataupun seorang yang diistimewakan di dalam lingkungan, karena dia seorang penyihir ya. The Priestess ini adalah seorang penyair. Dia adalah seorang penyair, dan dia sangat ketika segala sesuatunya diawali dengan satu intuitif, dalam arti apapun yang dikatakan dengan seseorang yang dapat kartu ini, dia adalah seorang yang intuitif, baper, sensitifan, mudah tersinggung juga seperti itu. Sebenarnya kita nggak bahas artinya ya, sebenarnya kita bahas nama-nama julukan tarot atau gores tarot, nama gores tarot. Kita akan untuk bahas
arti-artinya nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Untuk saat ini nama-namanya aja mungkin, karena kita berkomitmen untuk mencoba step by step, sedikit demi sedikit yang paham buat kalian juga, supaya mudah menghafal seperti itu. Oke, The Empress. The Empress ini adalah bisa dibilang apa? Bisa dibilang sang ratu ya, sang ratu. Dia ini adalah sang ratu. Dia tengah hamil muda, dan di sini dia seorang yang sangat bijaksana, dan dia ini adalah seorang yang uh, dia gampang untuk mengatur suatu apa ya, masa depan ataupun keuangan yang dia miliki ataupun bisnis apapun itu. Nah, seperti itu. Dan ini adalah dia memiliki suatu ide-ide ataupun suatu hal yang cukup, katakanlah, melebihi wawasannya di atas rata-rata seperti itu ya. Oke, itulah The Empress. Nah, terus bisa dibilang ini kaisar, The Emperor. The Emperor adalah sang kaisar. Nah, jadi The Emperor ini adalah sang kaisar. Untuk arti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ya, oke. Nah, terus kita langsung ke The Emperor ya. The Emperor udah, lalu sekarang ke The Hierophant. Oke, nah The Hierophant ini adalah melambangkan struktur untuk mengikuti aturan-aturan sesuatu yang membuat dia senang atau membuat dia egois ya. Dia lebih ke arah The Hierophant ini adalah seorang raja. The Hierophant ini adalah seorang kaisar. Bisa dibilang raja, bisa dibilang kaisar. Dan ini adalah seorang kaisar. Dan beda dengan The Emperor. Kalau untuk The Hierophant ini adalah seorang kaisar yang egois. Seperti itu. The Hierophant. Nah, sekarang The Lovers. Untuk The Lovers sendiri, dia melambangkan sebuah hubungan yang harmonis dengan dengan cinta yang baru tumbuh. Katakanlah dia sedang berkembang-kembangnya, sedang berbunga-bunganya gitu. Istilah seorang tuh lagi jatuh-jatuh cintanya. Ini hanya awal suatu hubungan ya. The Lovers itu adalah kedua orang yang saling menjalin hubungan di awal. Bukan selamanya, enggak di awal, hanya di awal. Nah, dan ini The Lovers ini ya, katakanlah seperti itu tadi, yaitu seorang kedua sejoli yang menjalani awal-awal permulaan masa-masa mudanya seperti itu. Untuk The Lovers kita udah, lalu kita akan coba ke The Chariot. The Chariot adalah seorang kereta perang. Ini adalah kereta perang di mana ada merah, di mana ada putih, di mana ada putih, di mana ada hitam. Nah, jadi ini adalah sebuah hitam dan putih, ini adalah sebuah perlawanan ataupun simbol dalam arti untuk kesiapan dalam membela dalam kekuasaannya sendiri gitu. Jadi The Chariot ini adalah sebutannya adalah kereta perang. Oke. Nah, lalu ini The Strength, kekuatan. The Strength ini adalah melambangkan kepribadian ya sebenarnya. Ada yang bilang kekuatan, ada yang bilang kepribadian. Kalau kepribadian ini sangat simpel. Kepribadian adalah ini, dan jadi seorang wanita ini adalah seorang yang memiliki kepribadian. Kepribadiannya diwujudkan sebagai binatang ini. Nah, dan dia bisa, ketika dia bisa menjinakkan ataupun dia bisa menguasai dan menjinakkan hewan tersebut, berarti dia sudah bisa menguasai ataupun mengontrol egois dia sendiri. Dia juga bisa mengontrol bagaimana keadaan dia harusnya menempatkan diri dia. Dan dia adalah seorang perempuan yang cukup keras, yang mulai bisa mengontrol dirinya sendiri. Oke, The Hermit. The Hermit ini bisa dibilang seorang pertapa ya kakak ya. Untuk The Hermit ini adalah seorang pertapa, dan ini bisa dikatakan adalah seorang dia seorang yang sebenarnya dingin ya. Dia seorang yang bisa dibilang dingin, dan dia juga bisa dibilang dia memiliki kemampuan untuk berdamai dengan diri sendiri. Dia tidak ingin memiliki tidak ingin berada di suatu keramaian. Dia tidak ingin memiliki satu urusan walaupun urusan tersebut menguntungkan dirinya, namun dia lebih memilih memikirkan atau mempertimbangkan kembali daripada
harus dengan suatu keramaian ataupun harus dengan banyak orang, walaupun itu untuk dirinya sendiri, karena dia lebih ke arah perdamaian, dia lebih ke arah kesendirian seperti itu. Ini adalah sang pertapa hermit. Nah, oke. Lalu untuk the fortune, wheel of fortune, keberuntungan. Jadi kalau untuk the fortune ini nggak perlu dijelaskan lagi ya. Kalau untuk sebutannya wheel of fortune ini udah jelas keberuntungan. Terus justice, the justice ini adalah seorang raja, anak kaisar. Ini adalah seorang anak kaisar yang biasanya seseorang yang memiliki yang mendapat kartu justice ini seorang yang arogan, dan dia juga seorang memiliki hati keras, pemikirannya egois, sangat egois. Dari ini adalah dia sangat mudah melimpahkan kesalahan dirinya sendiri terhadap orang lain, seperti itu. The Hanged Man, orang terbalik, itu artinya satu pemikiran yang juga sama terbalik. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan si A dia kerja di pabrik baterai yang gajinya sebulan 1 juta, lalu si B kerja di pabrik aqua yang gajinya 500.000. Kemudian seumpama si B tersebut mengajak si A untuk bekerja di pabrik baterai, maka si A berpikirnya enggak, enak kesini aja meskipun gajinya 500.000. Karena apa? Karena pemikiran seorang terbalik dari orang yang seharusnya seperti itu. Seharusnya dia ngumpulin duit, tapi ternyata terbalik seperti itu. Intinya seperti itu. Lalu death ini adalah bukan ini memang ya, kalau dari sudut pandang memang sebutannya memang kematian, namanya death ya. Cuman kalau untuk arti mungkin berbeda, bisa dibilang kemenangan, juga bisa dibilang kekalahan, seperti itu. Karena ini ada hitam juga, ada putih juga, ada juga yang semuanya hitam, ada temperance bisa kita katakan adalah nama temperance tersebut adalah seorang malaikat mengambil air. Itu artinya sebuah kesederhanaan dan kehidupan. Nah, ini di sini temperance bisa kita katakan, bisa kita sebut sebagai kesederhanaan. Terus next, the devil ini adalah hubungan yang nggak sehat ya, maksudnya hubungan yang nggak sehat itu dalam arti seperti ini, memaksakan dalam arti dia, contohnya ketika dia memiliki pasangan hidup, maka bisa dipastikan 60% satu pasangan hidup tersebut tidak menjalin hubungannya tidak sehat itu dalam arti entah di belakang dia memiliki hati yang lain, seperti apa, entah karena hidup karena harta atau yang lain seperti itu. Kalau the devil ini sebuah hubungan yang tidak sehat atau hubungan yang selalu seperti itu. The Tower adalah sebuah perjuangan yang jatuh, yang hancur sia-sia karena kebodohan diri sendiri. Nah, The Tower ini adalah sebuah kartu melambangkan suatu menara yang susah payah dibangun, benar-benar menghabiskan tenaga, mungkin orang juga dan uang juga, jelas ya, membangun ya. Nah, ketika tower tersebut benar-benar besar, dan ketika nama tersebut benar-benar besar, maka atas kebodohan seseorang yang memiliki sangkutan, ataupun entah temannya, sahabat karibnya, entah dia sendiri, ini adalah suatu tindakan yang ceroboh, katakanlah dia hancur karena kebodohan dirinya sendiri, dan dia selalu percaya dengan orang lain, seperti itu. The Star memiliki suatu harapan. The Star ini adalah suatu hal yang ini adalah suatu masa depan. The Star ini adalah masa depan dimana ketika suatu seorang klien akan ada bacaan, lalu dia kartu The Star, maka The Star tersebut akan ada suatu harapan yang akan datang, suatu harapan yang akan dia capai, pencapaian yang cukup bagus, walaupun perlahan, sedikit demi sedikit, dan banyak sekali cobanya. Dan The Star ini bisa kita katakan sebagai suatu kesederhanaan yang akan mendapatkan hasil yang pasti walau perlahan. Ini satu penghasilan yang tumbuh, bisa disimpulkan dan bisa menyimpulkan ini bahwa ini adalah suatu kesederhanaan yang menghasilkan suatu mimpi yang berhasil.
seperti itu. Demun, demun, demun dia adalah seorang yang mudah putus asa. Dalam arti setengah jalan mungkin, kalau saya yakin Anda nggak tentuin ya. Kalau untuk demun ini bisa seseorang yang seseorang yang putus setengah jalan, katakanlah dia menyerah terlebih dahulu sebelum berperang, itu demun. Dan setiap harapan yang dikerjakan, dia niat mengerjakan sesuatu demi masa depan, tapi ketika sudah dikerjakan setengah jalan dia pun berhenti, seperti itu. Desan adalah harapan cerah di kemudian hari yang tidak jauh. Kalau misalkan dari kalau di The Star tadi mungkin masih jauh beberapa bulan ataupun tahun mungkin, tapi itu suatu harapan. Tapi kalau desan ini akan segera datang, suatu keberuntungan yang akan Anda dapatkan, seperti itu. Terus yang kedua, Jackman ini adalah suatu hal yang perlu disosialisasikan. Jackman adalah suatu penyikapan yang kurang diterima ataupun kurang baik dalam sosialitas. Dalam arti, ketika Anda mendapatkan kartu ini, itu artinya Anda harus menyampaikan pada klien Anda bahwa harusnya dia lebih mengoreksi diri sendiri, dia lebih harus menata diri sendiri, sikap dia sendiri, kepribadian dia sendiri, seperti itu, agar jauh lebih baik lagi. Karena Jackman ini adalah seseorang yang dipandang seseorang yang mungkin dipandang oleh masyarakat kurang baik ataupun memiliki catatan negatif, seperti itu. Lalu yang terakhir, The World. Ini yang terakhir ya, 21 atau 22. The World ini adalah satu kekayaan yang dari dalam diri sendiri ataupun dari dalam luar juga dalam. Kekayaan apa itu luar dalam arti, kalau kekayaan dalam luar itu maksudnya seperti ini. Penyikapan yang sangat mulia, penyikapan yang sangat bijak, penyikapan yang sangat bijaksana dalam toleransi, sangat baik dengan orang-orang sekitar dan sangat pro dengan orang-orang sekitar. Namun di dalam itu di luar ya. Nah, dan di dalam itu yang dimaksud adalah watak ataupun perilaku yang dihadapi ataupun yang dia miliki. Ini adalah mengamalkan sesuatu yang sangat positif, dewasa dan bijaksana. Oke, teman-teman, itu tadi 22 mayor arkana dan kita udah bacakan semuanya. Jadi buat Anda yang pemula, Anda bisa mengikuti step by step dari video ini, dan saya pastikan Anda pasti bisa. Saya yakin Anda pasti bisa. Karena apa? Karena setiap apapun yang terlihat akan bisa kita kerjakan ketika kita bisa benar-benar memiliki suatu pendirian dan niat untuk benar-benar belajar. Jadi belajar ataupun usaha sekecil apapun itu tidak akan sia-sia. Sekecil apapun, seujung kuku sekalipun Anda berusaha, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Karena suatu kegagalan, satu pengalaman juga, itu adalah awal dari keberhasilan. Nah, tidak ada suatu keberhasilan tanpa suatu halangan dan juga pengalaman. Pastinya seperti itu. Oke sahabat ya, jadi untuk kita sesi 4 ini, untuk itu dulu. Untuk ke depan nanti, besok ataupun nanti kita akan bahas arti satu persatu. Pasti yakin kalian pasti bisa. Oke kalau gitu. Oke kalau gitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, semoga selalu sehat. Salam sahabat, semoga berhubungan selalu di pihak Anda, dan jangan lupa bahagia.